Halo, Agent 3i Networks dimanapun berada, ya. Jumpa lagi dalam 3i Live Channel di siang ini. Kita akan mendengarkan ya tamu spesial pada siang ini, yaitu Crown wanita pertama di Indonesia, yaitu Bu Melina Lai ya. Teman-teman, saya ingin menyapa semua yang ada di live YouTube maupun yang ada di Zoom Cloud Meeting. Selamat menyaksikan dan jangan lupa untuk bisa mengundang ya teman-temannya atau undangan-undangannya untuk menyaksikan acara ini. Maaf atas keterlambatannya karena ada kesalahan teknis. Saya akan menyapa juga rekan saya yang siang ini akan bertugas bersama, yaitu Pak Frans. Selamat siang, Pak Frans. Selamat siang Bu Esther, dan semangat pagi teman-teman semua dimanapun berada ya. Senang bisa berjumpa kembali dengan teman-teman semua, apalagi di Sabtu siang ini kita kedatangan tamu spesial ya Bu Esther ya. Ya. Ya, dan tentu saja bagi teman-teman yang udah nggak sabar pasti karena kita udah terlambat 15 menit ya, mohon maaf sekali lagi ada kendala teknis tadi ya, tapi tentu apa yang teman-teman nanti akan lihat siang hari ini full time spesial 1 jam bersama Crown Agency, betul ya Bu Esther ya? Ya, betul Pak. Oke, dan tentu saja sudah disiapkan cerita-cerita yang pasti akan menarik untuk disimak teman-teman semua, apalagi yang hadir seperti yang ada di broadcast, seorang ibu rumah tangga yang sukses. Ya, pasti banyak nih ibu-ibu rumah tangga yang nonton. Coba kita lihat dulu Bu Esther di Zoom, di kamera tuh kan, betul kan? Kebanyakan ibu-ibu yang nonton Bu Esther. Ya, di YouTube juga kebanyakan ibu-ibu semua nih Pak, karena semua ibu-ibu kan pengen ya punya penghasilan tambahan ya. Semua orang ya, ibu-ibu kalau misalkan dikasih uang tambahan 10 juta, 20 juta, 30 juta pasti bahagia banget Pak Frans. Ya, betul. Apalagi bisa keliling dunia seperti Bu Melina Lai ya, nantinya kita lihat ya. Oke, jadi mungkin untuk menghemat waktu juga karena kita sudah mulai terlambat, Bu Esther, apa langsung kita mulai acaranya? Ya, betul. Langsung mulai Pak, dan kita langsung saja melihat slide-nya mungkin akan ditampilkan, atau langsung saja kita panggilkan Crown wanita satu-satunya di dunia ya, karena 3i Networks ini cuman ada di Indonesia ya, jadi satu-satunya Crown wanita. Crown wanita pertama. Ya, belakang seorang ibu rumah tangga, tapi slide-nya, wah cantik sekali ya. Ini Crown wanita pertama ya, latar belakangnya agen asuransi konvensional dan juga seorang ibu rumah tangga ya. Bagaimana beliau berproses memulai karir dan mendapatkan sebuah peluang bisnis yang luar biasa yang saat ini mengubah kehidupannya dan juga memberikan kebebasan waktu dan juga kebebasan finansial. Ya, langsung dari Jakarta, dan Bu Melina ini sudah meraih trip gratis Korea ya bersama dengan leader-leader lainnya, dan saat ini berposisi Crown Agency dengan income kurang lebih 300 juta per bulan. Bukan begitu Pak Frans? Ya, betul sekali, dan kayaknya udah siap mau nanya-nanya nih saya nih jadinya. Ya, betul. Mau belajar. Oke, langsung saja kita. Oke, baik, kita langsung saja ya panggilkan Bu Melina Lai, dan teman-teman udah nggak sabaran, langsung saja kita sapa. Halo, selamat siang Bu Melina. Kok Bu Mei suruh tekan dong mic-nya, nggak bisa buka. Ya, mikrofonnya. Ya, belum, Bu Mei, boleh dipencet lagi mikrofonnya. Di sebelah kiri bawah, ada gambar mikrofon, bisa diklik. Berhasil, bisa? Oke, ya di layarnya ada tulisan. Udah. Oke. Kedengaran? Sudah. Udah. Baik, selamat siang Bu Melina. Selamat siang Bu Esther, selamat siang Pak Frans, selamat siang Pak Sandy dan Bu Sari. Yes. Terima kasih ya udah kita bisa ketemu sungguh bersyukur banget hari ini bisa bertemu di live Zoom ya, Zoom channel ini, sehingga kita tetap bisa menjalankan aktivitas kita setiap hari tanpa harus
ibaratnya ketemu tatap muka, tapi melalui teknologi yang canggih saat ini kita bisa melakukan pertemuan memakai cara apapun kita bisa ya. Yes, betul sekali, Bu Melina. Dan ini Ya, baik Bu Meli. Bagaimana? Silakan Pak Frans yang mau duluan atau saya? Oke, Bu Esther dulu nggak apa-apa. Tadi soalnya ada lag sinyal. Oke, baik Bu Meli, bagaimana selama masa PSBB berlaku ya, kita kurang lebih hampir memasuki 3 bulan ya untuk tetap stay at home. Bagaimana Bu aktivitasnya Bu Crown bersama keluarga di rumah Bu? Saya biasa sih sering aktivitas keluar rumah sebenarnya ya, semenjak saya jalanin 3i, saya sering melakukan aktivitas sebenarnya keluar kota atau table talk ya kadang-kadang ya. Tapi karena pandemi corona ini, kita kan semua disuruh work from home nih, disuruh PSBB di rumah. Jadi sekarang saya kebanyakan kerja dari rumah, dan saat ini kan lagi nggak ada pembantu ya. Jadinya saya juga sangat sibuk mengerjakan pekerjaan rumah, namanya Ibu RT merangkap menjadi wanita karir ya, begitulah ceritanya. Ya, Crown juga ibu rumah tangga ya Bu ya, tetap aja kerja seperti biasa ya. Iya, Jadi Bu Esther. tidak ada yang lebih, tidak ada yang spesial. Yang spesial cuma karena memang income-nya mengalir terus ratusan juta masuk ke rekening ya Bu. Iya, cuman ya sibuknya ya jadinya harus mengurus anak-anak, makan, masak, jadi coba-cobain menu-menu resep dari YouTube jadinya. Sebelumnya ya nggak bisa masak, jadinya mau nggak mau belajar masak. Karena kan pembantu nggak ada pada pulang kampung ya. Jadinya ya jadi inem kitanya di rumah. Padahal biasa liburan begini saya udah lari ke luar negeri atau lari ke luar kota. Akhirnya harus mendekam di rumah jadi inem nih. Nggak apa-apa, sekali-sekali ya Bu ya, dengan kesempatan begini kan bisa tahu ya, belajar mengupgrade kapasitas juga sebagai ibu rumah tangga Bu. Iya, cuman saya sarankan kita walaupun di rumah saat ini sebenarnya waktu yang kita pakai bisa buat sesuatu yang berkualitas, seperti ya lihat seperti kita belajar dari live channel 3i yang sebelumnya mungkin kita nggak ada waktu melihat atau belajar. Kita juga bisa belajar pengembangan diri melalui YouTube ya. YouTube kan banyak ya motivasi-motivasi, banyak juga cerita kesuksesan orang ya kan. Jadinya saya suka nonton cerita kesuksesan orang sebelumnya, latar belakangnya dari tidak punya apa-apa akhirnya menjadi kaya bagaimana. Itu saya demen banget masalahnya. Karena itu bisa buat saya untuk mengembangkan mindset dan pola pikir saya. Jadinya di rumah juga ada positifnya sih sebenarnya. Saya juga bisa belajar ya Bu ya. Ya, bisa banyak belajar ya kan, dan juga banyak menjalankan ibadah dan banyak evaluasi diri lah ya kan. Kayak mengembangkan kemampuan dari diri kita yang ibaratnya sebelumnya kita tidak mengetahui banyak. Akhirnya kita karena di rumah nggak ada kerjaan ya kita searching ya kan melalui YouTube ya, melalui medsos atau apa, kita pelajarin apa yang kita tidak tahu. Jadinya banyak positif yang bisa kita ambil sih di saat pandemi corona ini. Oke, Bu Esther, mungkin saya mau sedikit nanya-nanya nih, Bu Esther. Ya, silakan Pak Frans. Bu Melina, belakangan ini rame viral ada satu artikel, postingan di WhatsApp, di YouTube, dan ya di mana-mana lah ya viral gitu ya, Facebook. Memang COVID-19 atau dampak ini kan, corona ini kan melebar meluas kemana-mana, semua orang kena.
dari lapisan manapun kena. Tetapi di situ artikel tersebut mengatakan kita ini berada di badai yang sama, tetapi berada di kapal yang berbeda nih, Bu Melina. Jadi posisi kapalnya ada yang kapal besar, ada yang kapal sedang, ada yang kapal kecil. Ombaknya sama gedenya. Tapi kalau kapalnya beda, ya ujung-ujungnya ya mungkin dampak yang dirasakan beda. Nah, karena itu siang ini semua pengen punya kapal yang besar nih, kayak Bu Melina nih. Bener nggak? Ya kan? Karena ya mungkin teman-teman juga yang yang nonton gitu ya, aduh enak banget ya bisa jadi Bu Melina, gimana ya caranya, kapan gitu ya. Nah, tapi sebelum ke sana Bu Melina mungkin mau ngulik-ngulik dulu nih perjalanan Bu Melina waktu kan tadi di slide tuh dulunya Bu Melina nih agen asuransi. Udah berapa tahun Bu dulu? 12 tahun saya jadi agen asuransi. Wah, 12 tahun berarti udah pengalaman luar biasa ya, sampai keliling keluar negeri juga ya Bu ya dari sana ya Bu ya. Berarti kan Bu Melina bukan pindah ke 3i gara-gara nggak punya prestasi, tapi punya prestasi kan gitu. Iya. Ya, nah, terus mau nanya sedikit nih jadinya nih, kok kok pindah sistem gitu Bu? Maksudnya apa sih gimana ceritanya Bu Melina dulu padahal udah 12 tahun, berarti kan harusnya udah nyaman gitu ya. Dulu seperti apa ceritanya Bu? Sebenarnya Pak Fran, saya sih bukan karena saya nggak sukses di perusahaan sebelumnya, habis itu saya pindah ke 3i, bukan karena itu ya, bukan ya. Sebenarnya saya di perusahaan lama saya juga punya prestasi, karena orang saya itu kalau mengerjakan apapun, saya orangnya konsisten, saya orangnya itu disiplin, dan ibaratnya kalau saya ingin mencapai sesuatu, pasti saya raih, pasti saya kejar kayak gitu loh. Saya pasti menentukan target goal saya. Kalau saya meniti karir dimanapun, kalau saya mengerjakan sesuatu yang saya kerjakan ya, saya jalankan, saya pasti menentukan apa yang ingin saya capai. Jadi waktu saya di perusahaan sebelumnya itu tuh sebenarnya saya orangnya tuh paling setia kalau kerja di satu tempat sebenarnya. Saya bukan orang yang suka pindah-pindah, bukan. Sebelumnya saya kerja di perusahaan, saya juga sebelumnya juga pernah jadi karyawan, dan saya jadi karyawan juga hampir 13 tahun, tidak pindah-pindah. Karena orangnya saya kalau sudah nyaman, saya pasti di situ. Karena kecuali ada sesuatu yang mengusik kenyamanan saya baru mencari sesuatu yang bisa meningkatkan hidup saya. Jadi pada saat saya menjadi karyawan itu, karena saya cerita sedikit flashback saya ya. Suatu saat saya menjadi karyawan itu, sebenarnya saya sudah di zona nyaman sebenarnya. Cuman kalau kita jadi karyawan, kita kan membarterkan waktu kita dengan uang. Bukan kita barterkan uang dengan kita bukan memakai uang untuk tukarkan dengan waktu ya. Jadinya kita memang punya uang, tapi waktu nggak ada untuk keluarga. Itu yang saya rasakan. Saya waktu jadi karyawan itu, saya berangkat pagi-pagi jam 7. Dari rumah jam 7 saya udah berangkat. Pulangnya itu nggak selalu jam 5 tenggo saya pulang. Karena waktu kerja itu kan jam pulangnya jam 5. Tapi saya selalu tidak bisa pulang jam 5. Tenggo langsung pulang, langsung pulang nggak bisa. Saya selalu ada kerjaan selesai jam 7. Pulang sampai rumah sudah malam, kita udah capek, nggak punya waktu, kualitas waktu nggak ada jadinya. Jadi waktu sama keluarga nggak ada, mau liburan juga nggak bisa. Saya lihat teman-teman saya yang liburan, yang kerjaannya bukan karyawan, yang free time ya, mereka bisa liburan kemana-mana sama keluarga. Tapi saya nggak gampang meminta cuti sama perusahaan untuk traveling atau untuk kumpul sama keluarga. Kadang-kadang sampai pernah ibaratnya ada urusan penting keluarga pun mau dapat cuti pun susah. Jadi itu yang saya rasakan, waktu kita kayak dibatasin, waktu kita dibeli sama perusahaan. Jadi kita tidak bisa ibaratnya seenak-enaknya memakai waktu kita dengan bebas. Akhirnya saya
saya waktu itu melahirkan anak ketiga, saya merasa saya butuh waktu untuk anak saya, karena anak saya mengalami problem di sekolahan karena saya titipin ke suster ya, karena kan waktu itu saya kerja dan tidak ada yang menjaga anak saya, jadi saya pakai suster tuh 2 suster, 1 pembantu ngurusin anak 3. Nah, pada saat saya berhenti itu, karena apa? Karena anak saya yang paling kecil mendadak karena dijaga suster nggak hati-hati gara-gara suster main HP, ya kan? Namanya juga kita namanya juga ini ya, suster merasa itu mungkin bukan anak kandung dia sendiri, jadi mungkin agak meleng ya. Akhirnya anak saya manjat, dia nggak lihat, jatuh, tangannya patah. Nah, dari situ akhirnya saya kayak apa ya, kayak merasa sedih kayak gitu loh, mikirkan, aduh kenapa saya ini ya nggak punya waktu, nggak bisa tinggalin kerjaan untuk mengasuh anak saya. Akhirnya saya melihat karena situasi rumah sangat berantakan, jadi anak nggak terurus ya kan. Akhirnya saya berhenti kerja. Waktu itu saya berhenti kerja, saya ditawarin sama teman saya, jalankan bisnis asuransi. Padahal teman saya udah nawarin saya menjadi agen asuransi itu tuh udah 2 tahun. Cuman orang ini gigih banget, telaten banget. Saya salut sama kegigihannya dia untuk prospek saya menjadi agen. Dia nunggu saya menjadi agen 2 tahun. Karena mungkin dia tahu model orangnya tuh pasti kalau kerjakan sesuatu, pasti ini orang bisa sukses dan bisa berhasil. Karena saya orangnya kan kalau mengerjakan apa, saya komitmen kayak gitu loh. Saya orangnya konsisten dan komitmen. Pas waktu itu saya bekerja, saya ditawarin, saya nolak bukan apa, karena saya itu tuh orangnya tuh pendiam sebenarnya. Saya orangnya tuh nggak begitu bisa ngomong, bicara, prospek, apalagi kalau jadi agen asuransi itu kan kita harus bisa prospek orang, harus punya apa mental ya, karena kan itu bisnis yang banyak pasti banyak ketemu penolakan kalau bisnis asuransi. Jadi saya itu tuh nggak punya skill, maksudnya bukan punya skill ya, saya nggak punya mental untuk menjadi agent. Jadinya akhirnya, karena kan saya melihat banyak teman-teman saya yang menjadi agen asuransi ya, mereka itu tuh sering banget ditolak orang. Jadinya waktu itu kan mindset tentang asuransi itu kan masih kurang bagus ya. Waktu tahun berapa ya, 2008 kalau nggak salah, 2005, 2008 deh, 2005 kayak gitu. Jadinya orang masih parno dengan namanya insurance, namanya asuransi. Jadinya mereka belum ada kesadaran untuk beli asuransi. Termasuk saya sendiri, saya juga belum punya ada kesadaran beli asuransi. Cuman karena teman saya terlalu optimis, terlalu push saya terus, setiap hari sampai nyamperin saya ke rumah, prospek saya untuk menjadi agen asuransi, saya akhirnya menyerah. Saya menyerahkan diri, ya kan? Saya pikir ya udah deh, saya dengerin dia. Coba saya pergi hadir ke tempat presentasi seminar bisnis itu. Akhirnya pas saya hadir 3 hari, waktu itu ada acara di PRJ ya, besar-besaran 3 hari, dan di situ saya baru ibaratnya terbuka dengan wawasan yang sebelumnya saya nggak tahu. Akhirnya mindset saya kebuka, melihat sisi yang positif menjadi agen asuransi itu. Padahal sebelumnya itu saya tolak karena apa? Saya nggak bisa bicara, saya orangnya pendiam, kerja aja di belakang layar saya. Saya kan kerjanya itu tuh bukan marketing. Saya kerjanya itu tuh tidak ada hubungan dengan ibaratnya saya seperti sales gitu, enggak. Saya kerjanya itu admin bagian keluarkan PO ya kan, PO perjalanan ya kan, untuk keluarin barang, karena saya bagian produksi ya kan. Jadinya
saya ditawarin menjadi agen asuransi, saya agak kaget juga karena saya melihat apakah saya mampu, apakah saya bisa menjadi agen asuransi. Saya tuh belum punya mental, ibaratnya ditolak-tolak orang berapa kali, mungkin saya akan cepat menyerah ya kan. Akhirnya saya join 2005 menjadi agen asuransi ya, saya join 2005 menjadi agen asuransi. Di situ saya banyak mengalami lika-liku perjalanan saya ya, karena jadi agen asuransi itu tuh di konvensional itu tidak semudah seperti kita menjalankan bisnis 3i karena agak beda masalahnya. Ya baik Bu Mei. Jadi Bu Mei ini memang seorang bukan cuma seorang ibu rumah tangga ya, tapi seorang mantan agen asuransi yang memang berprestasi ya di bidang mulai dari menjadi profesi karyawan sampai menjadi agen asuransi, itu pun tetap punya prestasi dan selalu konsisten dengan pekerjaannya ya Bu ya. Nah, bagaimana kisahnya Ibu bisa mengenal 3i Networks ini Bu? Dan alasan yang paling kuat kenapa Ibu mau memilih menjalankan 3i Networks. Padahal sebelumnya kan Ibu sudah punya banyak prestasi dan income-nya pun sudah wow gitu di perusahaan yang lama. Ya. Saya mengenal 3i Network ini sebenarnya saya mengenal 3i Network ini dari teman sesama kerja di perusahaan sebelumnya juga, dan dia juga punya posisi tinggi di perusahaan asuransi juga ya, dia punya posisi tinggi juga. Waktu itu dia nawarin saya pada saat acara ulang tahun dia. Saya tidak tahu karena memang selama ini saya sering ngobrol-ngobrol sama dia, tapi dia belum pernah tawarin saya bisnis 3i ini. Pas acara, karena dia tahu saya lagi fokus juga, karena dia takut kalau dia nawarin saya nolak atau apa, nggak tahu ya, karena kan dia lihat saya orangnya tuh kalau menjalankan apa-apa tuh suka komit kayak gitu kan. Jadinya dia melihat timing yang tepat pada saat dia ulang tahun, dia ngundang saya. Pas di acara ulang tahun itu, dia ngobrol sama saya tentang bisnis 3i ini. Dan saya pada saat dia bicara sama saya, dia udah tahu, dia takut saya itu tuh, kita kan tahu, orang-orang pada tahu lah. Kalau di perusahaan asuransi itu, ya kan, saya kan jalani perusahaan asuransi konvensional ya. Nah, di perusahaan asuransi itu, kita itu tuh setiap hari di training. Setiap hari itu tuh kita dicuci mindsetnya, kita didoktrin ya kan. Jadinya kita itu tuh nggak mudah, kadang-kadang nggak mudah untuk ikut, tidak mudah untuk terpengaruh sama orang lain untuk join menjalankan bisnis lain. Jadinya waktu itu dia pinter ya, dia jelaskan tentang, teman saya ini pinter, memang orangnya pinter, cerdas orangnya ya. Dia jelaskan tentang perbedaan antara bisnis konvensional sama bisnis 3i ini. Akhirnya itu yang membuka mindsetnya saya. Karena banyak yang ibaratnya yang saya tidak sukain di bisnis asuransi ini, ya kan, di bisnis konvensional ini. Asuransi konvensional ya Bu ya? Ya. Di bisnis asuransi konvensional itu tidak ada di 3i masalahnya. Jadinya saya cari sesuatu kelemahan yang ada di agen konvensional, ya kan, menjadi agen konvensional sama menjadi agen 3i. Dan saya lihat kita di 3i ini perbedaannya adalah dengan agen konvensional ya. Kalau di agen konvensional kita harus bedakan antara nasabah sama agen yang harus kita rekrut, ya kan? Tapi kalau di 3i semua nasabah itu bisa jadi agen kita. Itu uniknya. Dan 3i itu pengkalian kelipatan agen itu lebih cepat dibandingkan kita menjadi agen konvensional. Itu yang saya lihat. Dan kita
produk knowledge-nya 3i itu pun itu lebih simple, dan cara kita mengedukasi itu tuh lebih mudah, lebih gampang dibandingkan kita mengedukasi orang menjalankan bisnis agent konvensional. Karena agent konvensional itu produknya itu kan banyak, variasi produknya itu banyak. Orang itu harus mendalami. Tidak semua orang bisa kita rekrut kalau di agent konvensional. Karena apa? Karena mereka juga harus punya pengetahuan knowledge yang di atas rata-rata. Karena kalau di 3i ini kita kan bisa sistem saling bantu-membantu, tolong-menolong, kerjasama tim. Ya, kalau di agent konvensional tidak bisa. Di agent konvensional itu kebanyakan kita harus punya kemampuan sendiri untuk prospek. Kalau kita tidak punya kemampuan sendiri, itu susah. Karena kita ketemu nasabah itu di agent konvensional itu, memang sekali closing sih besar ya, sekali closing sih besar. Tapi kita butuh waktu yang lama. Bisa-bisa closing satu orang tuh bisa butuh waktu setahun, 2 tahun, kadang-kadang berbulan-bulan. Dan kita juga datang untuk prospek itu bisa berkali-kali. Dan tanggung jawab kita setelah prospek, setelah closing itu, tanggung jawab kita terhadap nasabah juga seumur hidup sebenarnya. Karena kita perlu maintenance mereka seumur hidup. Tapi kalau di 3i ini, kita itu tidak ada kewajiban untuk tidak ada beban. Maksud saya beban berat itu yang kita pikul di 3i itu tuh tidak seberat kita pikul di menjadi agent konvensional. Karena di 3i Ya, baik Bu. Jadi memang mungkin secara garis besarnya cara kerjanya mungkin lebih mudah ya Bu ya di 3i Networks daripada menjadi seorang agent secara konvensional ya di luaran sana. Nah, Ibu mungkin kita bisa masuk ke apa yang mau Ibu siapkan untuk dibahas hari ini, karena ini Ibu sebagai seorang leader besar juga di 3i Networks. Apa sih yang sudah Ibu capai di 3i Networks ini? Ya mungkin Pak Sandy bisa siapkan slide-nya untuk membantu Bu Mei. Pencapaian-pencapaian yang Ibu capai di 3i Networks ini, dengar-dengar Ibu bisa ya berlibur ke 25 negara ya, keliling dunia, dan juga membeli aset-aset lainnya. Kita akan lihat satu persatu yang akan dijelaskan oleh Bu Mei sendiri. Iya, terima kasih Pak Sandy udah menampilkan slide-nya. Saya senang di bisnis 3i ini karena apa? Di bisnis 3i ini memberikan saya kebebasan waktu dan kebebasan finansial. Itu yang saya sukai dari bisnis 3i. Karena sebelumnya itu saya tertarik join di bisnis 3i ini pun karena saya menginginkan time and financial freedom. Itu yang membuat saya kenapa saya mau join di bisnis 3i. Karena kalau misalnya kita punya kebebasan waktu, kita bisa ibaratnya di 3i ini kan kita bisa ibaratnya menjalankan bisnis dengan kita sendiri, yang ibaratnya mengatur waktunya kita bisa ngatur sendiri. Mana yang harus kita prioritaskan, mana yang harus kita ini apa sih kita hindari, maksudnya kita tidak kita prioritaskan ya. Jadinya kita tinggal hanya mengatur waktu aja. Kalau kita jalankan, sebenarnya bisnis 3i ini tidak ada alasan tidak ada alasan bagi siapapun ya untuk menjalankan. Karena di sini itu tuh kita tidak membatasin waktu seperti biasanya kita ke kantor, kan ada batas waktu ya kalau kita ke kantor ya kan, kita kan nggak ada kebebasan waktu kalau kita ke kantor. Sudah tuh kalau misalnya orang yang menjalankan bisnis konvensional, mereka juga kadang-kadang terikat sama waktu karena mereka harus pantau bisnis konvensionalnya, yaitu mereka harus nongkrong, jaga toko, jaga restoran, ya kan, harus lihat karyawan. Nah itu yang ibaratnya saya nggak suka kalau bisnis yang ibaratnya saya harus
ibaratnya ada di sana dan saya harus tongkrongin melihat karyawan atau saya harus mengecek-ngecek kerjanya karyawan gitu, atau saya harus ada di sana dan saya tidak bisa kemana-mana, itu saya nggak suka. Saya nggak suka kerja yang monoton yang ada di satu tempat. Saya nggak bisa kemana-mana, itu saya nggak suka. Jadinya di sini selain saya dapat kebebasan waktu, saya juga dapat kebebasan finansial, di mana saya mau pergi jalan-jalan pun, saya mau pergi maksudnya mau 2 bulan. Waktu kemarin saya temanin anak saya 1 bulan di Kanada pun, ya kan? Saya tidak pusing dengan penghasilan. Karena apa? Di 3i ini saya tiap bulan mendapatkan passive income. Itu yang saya rasakan. Habis itu waktu berkumpul sama keluarga juga lebih banyak. Saya bisa ibaratnya bisa melihat perkembangan anak, saya bisa mengantar anak ke sekolah, bisa ya kerjaan ibu rumah tangga yang kita bisa kerjakan sama punya penghasilan juga iya. Jadinya kerja di rumah kita sambil dasteran pun bisa punya penghasilan sebenarnya kalau di bisnis 3i ini. Jadi bisnis 3i ini tuh bisnis yang sangat cocok untuk ibu rumah tangga sebenarnya, karena bisnis ini tidak perlu keahlian yang ibaratnya yang kita harus gimana harus pinter, harus ibaratnya punya pendidikan tinggi, punya latar belakang apa, itu nggak perlu. Yang penting di bisnis 3i ini kita punya kemauan, kita mau belajar, kita mau mengikuti cara-cara orang sukses, pasti kita bisa sukses. Berikutnya Pak Sandy. Dari bisnis 3i ini, saya banyak impian yang saya wujudkan satu persatu. Ya. Termasuk sebelumnya saya punya keinginan untuk Holy Land, untuk ziarah. Akhirnya saya di bisnis 3i ini udah 3 kali saya ziarah ke Holy Land ya. Yang terakhir kali itu saya ziarah, saya bayarin suami saya, barengan saya ziarah ke Holy Land juga. Karena suami saya kalau diajak ke waktu itu kan saya ajak ke Holy Land, dia nggak mau. Akhirnya saya bilang ya udah, kalau kamu ini saya bayarin deh, kamu tinggal ikut pergi. Akhirnya dia ikut saya pergi ke Holy Land ya yang terakhir itu. Dan saya juga dari bisnis 3i ini saya juga banyak, karena hobi saya itu traveling. Hobi saya itu tuh keliling-keliling dunia itu melihat negara-negara lain yang ibaratnya saya itu menambah sesuatu wawasan buat saya. Jadi saya seneng banget melihat pemandangan di luar, melihat aktivitas orang luar bagaimana, dan yang banyak yang ibaratnya sesuatu yang saya nggak tahu, jadi saya tahu dengan traveling ke luar negeri ini ya. Sebenarnya sudah banyak negara yang saya kunjungin. Sebenarnya bulan kemarin itu pun saya sudah mau traveling lagi sebenarnya ke Yunani, karena corona akhirnya saya nggak jadi berangkat. Dan setiap tahun hampir 3 kali 4 kali saya mungkin selalu berangkat ke luar negeri, refreshing sebenarnya. Jadinya, wow, dahsyat ya. Kita kasih aplaus nih buat ibu rumah tangga yang satu ini, hebat sekali. Ya mungkin buat ibu-ibu yang sedang menonton, ini akan dinanti-nantikan karena teman-teman sudah bisa juga punya kesempatan jalan-jalan. Silakan nextnya Bu. Iya, saya bukan apa ya, karena kan kalau kita kalau tidak punya penghasilan, kita hobinya keliling dunia, nggak mungkin suami ibaratnya mau kasih kita pergi jalan-jalan terus kayak gitu loh. Jadinya
apalagi suaminya kerja ya kan, kerja menjadi karyawan, apalagi suaminya nggak punya kemampuan, ibaratnya nggak punya penghasilan lebih untuk maksudnya memenuhi keinginan kita, ya kita mau nggak mau ya kita harus cari sendiri, ya kan? Cari sendiri untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Jadinya kita tidak harus selalu mengharapkan suami, menurut saya ya. Karena kita wanita, menurut saya wanita itu sebenarnya pekerjaan apa sih yang tidak bisa dikerjakan wanita sebenarnya? Sebenarnya wanita itu tuh orang yang luar biasa menurut saya. Sebenarnya semua pekerjaan pun bisa dilakukan seorang wanita. Karena wanita itu menurut saya kan diciptakan Tuhan sebagai penolong untuk pria, ya kan? Penolong Yes. untuk pria, ya kan? Jadi bagaimanapun pasti wanita lebih kuat daripada pria menurut saya. Ini Jadi- sebenarnya Bu Mei kan ngomongnya buat para wanita, tapi yang kepanasan itu bapak-bapak sampai ada yang gabung. Kita lihat nih. Ya. Biar bapak-bapak juga berusaha gitu loh Pak Frans, jangan mau kalah sama wanita gitu ya. Udah Iya. Duduknya udah nggak tenang, saya lihat nontonnya tuh. Bapak-bapak udah nggak tenang. Jadi menurut saya bisnis ini sebenarnya laki-laki harusnya lebih bisa Punya melakukan peluang, ya punya peluang untuk peluang, lebih sukses lagi ya Bu ya. Iya, sebenarnya lebih punya peluang lebih sukses lagi daripada wanita menurut saya. Kenapa saya mewujudkan impian saya menjadi Crown ya kan di 3i? Karena saya ingin memberikan bukti kepada wanita bahwa yang menjadi wanita pun bisa menjadi Crown di sini. Yes. Awalnya itu saya lihat ya kan, saya termotivasi, saya panas itu pada saat melihat melihat Pak Yosep sama Pak Afria menjadi Crown. Akhirnya saya termotivasi untuk menjadi Crown. Awalnya itu saya hanya jalankan bisnis 3i itu seperti air mengalir sebenarnya. Tapi pada saat perjalanan itu saya jadinya punya ambisi, punya sesuatu yang optimis untuk mencapai prestasi di 3i. Akhirnya saya pelajarin, saya dekatin orang-orang sukses yang di 3i, saya tanya-tanya caranya bagaimana, ya kan, membangun jaringan, caranya membangun bisnis 3i ini supaya cepat menjadi Crown. Akhirnya saya juga waktu itu sebenarnya di tim saya itu saya orangnya sebenarnya nggak pintar-pintar banget, enggak. Saya dari dulu sekolah juga nggak pintar sebenarnya. Cuman orangnya saya ini punya satu poinnya itu tuh mau belajar, punya kemauan mau belajar sama bekerja keras. Dan saya lihat di bisnis 3i ini tidak perlu ibaratnya orang pintar sebenarnya. Justru orang pintar itu susah join di 3i menurut saya. Yang gampang join di 3i itu sebenarnya orang yang pikiran mindsetnya lebih simple sebenarnya. Akhirnya saya ini join apa? Aduh, tadi saya cerita kemana? Ya sebenarnya Ibu nggak pintar, tapi karena punya kemauan untuk belajar dan mau bekerja keras itu ya Bu ya. Iya, itu yang membuat saya kenapa saya bisa menuju posisi Crown sebenarnya. Padahal tidak ada sesuatu yang ibaratnya yang saya juga bukan orang networking, saya juga bukan pemain MLM, karena saya nggak ada pengalaman itu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat slide saya di bronze itu lama banget. Saya waktu di posisi bronze itu lama. Karena apa? Karena keahlian saya itu memang menjual. Karena di asuransi itu kan kebanyakan saya itu menjual, mencari nasabah. Jadi untuk keahlian membangun jaringan itu memang saya kurang di bisnis networking, saya nggak begitu
nggak begitu begitu tahu cara membangun network ya. Akhirnya mau nggak mau di dalam perjalanan yang 6 bulan itu, saya banyak belajar dengan kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Jadi dari kesalahan-kesalahan itu akhirnya saya ketemukan teknik dengan saya belajar sama downline saya, dengan agent-agent saya di bawah saya. Karena sebelum saya ke posisi silver, ke posisi berikutnya, agent saya yang mendahului posisi saya itu banyak. Agent-agent bawah saya yang mendahului posisi saya itu banyak, tapi saya tidak ibaratnya tidak iri, tidak cemburu sama downline atau saya menghalang-halangin downline. Karena di 3i ini kan kita tidak pusing dengan agent, misalnya downline punya posisi di atas kita. Karena apa? Karena omsetnya tetap terhitung ke kita. Jadinya agak beda dengan sistem MLM atau sistem network di luar sana. Itu yang saya sukain di 3i. Jadinya saya anggap aja ya kan misalnya ada agent di bawah saya mencapai posisi, saya ya sangat bangga sama mereka ya kan. Saya bukan minder, jadi termotivasi saya. Saya melihat mereka mencapai posisi, saya jadi termotivasi. Jadi saya bukan minder. Ya, luar biasa ya Bu ya. Nah, selain bisa mewujudkan impian traveling dan bisa ke luar negeri bersama dengan keluarga, pencapaian apa lagi Bu ya dari 3i Networks yang bisa Ibu ceritakan atau share untuk menginspirasi kita di siang ini Bu? Saya dari bisnis mungkin next 3i slide-nya Network, akan dibantu Pak Sandy ya. Saya dari bisnis 3i Network ini, saya bisa beli aset ya. Saya juga maksudnya selagi kita punya penghasilan, kita kan juga harus bisa mengatur keuangan kita karena penghasilan yang kita dapat, kita harus sisihkan untuk masa depan kita. Jangan sampai kita punya penghasilan berapa, kita habisin berapa. Itu salah. Kita harus punya kecerdasan finansial ya. Kita harus belajar kecerdasan finansial sama orang kaya. Bagaimana kok mereka bisa kaya? Dan saya pelajarin ya mereka mendapatkan uang, mereka belikan aset. Jadi uang saya itu kebanyakan saya investasikan, saya belikan aset, dan 10 polis di 3i pun, 10 polis di CAR ya, 10 polis, belum lagi polis yang lain yang saya beli di tempat lain, itu semuanya itu gratis dari bonus CAR. Semua gratis dari bonus CAR. Tidak ada ibaratnya saya bayar pakai uang suami. Pakai uang suami nggak ada. Itu semuanya itu dari bonusnya CAR. Saya beli aset, saya beli investasi. Karena impian saya ingin punya aset minimal 20M. Saya ingin punya aset minimal 20M ya. Dahsyat. Yang ibaratnya saya hitung-hitung ya untuk biaya hidup saya, untuk hari tua saya merasa lebih tenang kayak gitu loh. Punya aset yang maksudnya dengan aset segitu saya punya ibaratnya saya tidak usah menyusahkan anak ya di hari tua saya karena saya sudah bisa mandiri sendiri sebagai orang tua. Karena saya tidak mau menyusahkan anak atau menyusahin keluarga. Jadinya dengan selain aset, selain mobil, tahun kemarin saya baru beli mobil CR-V ya, bulan 9 saya beli mobil CR-V. Itu hasil dari 3i juga, dan apartemen, dan kebanyakan apartemen sama investasi saham, investasi deposito, sama asuransi di perusahaan lain juga ada ya kan. Nah, itu saya udah sisihkan ke sana. Karena saya ingin di hari tua saya pun saya punya namanya passive income. Karena kita kalau mau beli sesuatu untuk kesenangan kita, mau nikmati kesenangan kita, itu sebaiknya
uang yang bukan dari jeripaya kita, tapi uang yang dari passive income sebaiknya. Yes. Jadinya Ya. uang yang kita dapatkan, kita ternakin lagi namanya. Kita ternakin lagi jadi uang gitu loh. Jadi uang, jadi hasil dari uang itu kita pakai untuk ya kita traveling, kita jalan-jalan. Jadi itu dari ibaratnya dari keuntungan investasi menurut saya. Ya, baik. Itu aja, Bu Bu Esther. Mei. Ya, Bu Mei, selain punya investasi apartemen, ya, mobil dan juga mungkin yang lain sebagainya, sebagai wanita, ya, wanita itu pasti kan punya investasi ya. Ini saya tanya dari sisi kewanitaan ya, Pak Frans ya, maaf ya. Ya, wanita itu kan pasti ya suka perhiasan, suka dengan namanya beli koleksi-koleksi yang disukai. Nah, bagaimana dengan Bu Mei sendiri? Atau mungkin suka ke salon, ya sekarang perawatan ke salon juga mahal loh, Bu. Iya, saya semenjak kerjakan 3i ya, bisnis 3i ini ya, saya dulu sebelum corona ya, sebelum COVID ini, sebelum COVID kita dirumahkan ini, saya tuh setiap minggu 2 kali tuh pasti saya nyalon. Setiap minggu 2 kali pasti saya pergi salon, tapi karena COVID jadi saya nggak nyalon jadinya, karena kan takut ketularan COVID juga kan, dan mall juga pada tutup. Jadinya Oke, Bu, kalau misalkan Ibu kan udah crown nih, income 300 juta kurang lebih setiap bulan. Sekali nyalon itu kurang lebih berapa, Bu? Sekali nyalon bisa 200.000, 300.000, Bu Esther. Oh ya udah masih relatif lah, bisa terjangkau lah sama ibu-ibu. Artinya Bu Mei walaupun duitnya udah banyak tapi nggak terlalu mementingkan ya untuk kecantikan dan ya yang penting ada perawatan lah gitu ya. Oke, baik, silakan Bu dilanjutkan. Mungkin dari Pak Frans ada. Nyimak dulu bagian bapak-bapaknya, kepanasan dulu. Oke, baik. Bu Mei, ini dari sisi wanita juga saya tanyakan, Bu. Karena kebanyakan wanita takut ya berbisnis, ketika kita ajakin dengar kata bisnis saja mereka udah ketakutan, Bu, karena mereka merasa aduh nggak punya pengalaman, nggak pintar ngomong. Sementara teman-teman kalau untuk mengenal Bu, seorang sosok Bu Mei ini sebenarnya juga nggak terlalu jago-jago ngomong, teman-teman, karena dulu sebelum jadi crown pun tiba-tiba jadi crown itu kita bingung, ini orang nggak pernah isi BOP ataupun nggak pernah tampil di bikin acara-acara besar, kok tiba-tiba jadi seorang crown itu. Dan itu datangnya dari latar belakang seorang ibu rumah tangga, itu kita sampai shock banget, ini dari mana orang ini. Nah, bagaimana triknya Bu Melina bisa sukses di 3i Networks ini, Bu? Saya memang takut bicara di depan umum. Jadinya kebanyakan itu saya kerjakan 3i ini, kebanyakan itu saya pakai table talk sebenarnya. Table talk ya kan. Saya saya itu suka nongkrong di mall. Waktu belum COVID itu kan saya suka nongkrong di mall. Jadi mitra itu misalnya bawa prospekan itu, mereka selalu janjian saya di mall. Jadinya saya bantu mereka closing itu di mall, dan kebanyakan itu saya kalau misalnya strategi saya ya, saya selalu kalau misalnya saya rekrut orang, ya kan, kalau saya rekrut orang, misalnya saya dapat misalnya saya rekrut si A ini selalu saya suruh bikin daftar nama dan selalu saya bantuin dia dapatkan elit. Itu yang poin paling pertama. Saya selalu mengajarkan mereka untuk nabung gratis dulu. Itu yang saya bikin. Jadi semua yang join di 3i ini, saya selalu memberikan strateginya itu tuh mereka harus bisa nabung gratis di sini. Itu yang poin pertama yang saya step pertama yang saya selalu pakai. Habis itu, habis mereka sudah bisa dapatkan elit, saya ke next berikutnya lagi, dan bawa-bawanya ya kita bina sama, cara yang sama, begitu juga. Kita selalu duplikasi mereka dengan hal yang sama yang kita duplikasikan ke orang pertama ini. Sebenarnya dari situ kan terjadi duplikasi, pergulungan omset, ya kan? Nah, dari situ pasti kita juga akan
naik posisi ya. Karena apa? Kalau masing-masing jalur itu kita fokus mereka untuk capai elit, minimal kan 3 grupnya kita kalau ada 3 orang mencapai elit, pasti kita kan otomatis mencapai tim agency. Habis tim agency itu, kita bentuk lagi di bawah sama. Akhirnya kita mencapai leader agency. Habis leader agency, di bisnis 3i ini, kalau kita mau kerja sendiri ya, itu nggak bisa. Kita nggak bisa menjadi Wonder Woman atau jadi Superman di bisnis 3i ini. Bisnis 3i ini tetap harus kerja sama tim. Bapak Ibu mungkin bisa mencapai brown agency dengan kerja sendiri, mungkin bisa. Karena waktu itu saya mencapai brown agency pun 3 bulan. Itu memang saya kerjakan ini dari pagi jam kadang-kadang jam 6 atau jam 7 atau jam 8. Kadang-kadang saya udah ada janji orang. Kadang pulang sampai rumah itu pun waktu awal-awal saya jalanin ini bisnis 3i ini, pulang bisa sampai jam 1, jam 12 malam. Karena apa? Karena saya mau cepat-cepat selesaikan impian saya menjadi crown di sini tuh minimal tuh maksimal tuh 2 tahun. Kalau bisa minimal di bawah itu lebih bagus. Jadinya saya kayak diuber waktu saya. Saya yang ibaratnya saya yang menargetkan dan membuat goal untuk tujuan saya menjalankan bisnis di 3i ini. Jadi akhirnya saya tiap hari itu hampir tiap hari dalam waktu setahun itu saya kayak orang gila tuh. Tiap hari otaknya pagi bangun mikirnya ini mau bantu tim yang mana ya, mau bantu tim yang A, tim B, semuanya itu saya atur, jadwal saya penuh semuanya. Padahal waktu sebelumnya saya join di 3i, waktu saya kan nggak se-full seperti saya jalan di 3i karena kalau di asuransi itu kan saya lebih banyak tergantung janjian sama nasabah jam berapa. Tapi di bisnis 3i ini orang mengejar-ngejar saya, bukan saya ngejar orang. Jadi orang yang mengejar saya ajak ketemuan. Jadi luar biasa di 3i ini saya seperti kayak profesi saya itu sangat dihargai orang, sangat dibutuhkan orang. Kalau di bisnis sebelumnya itu saya merasa saya dihindarin orang. Saya dihindarin orang dan orang takut ketemu saya karena mereka takut saya nawarin dia beli asuransi. Sedangkan di 3i kita kan menawarin orang income ya. Kita menawarin orang memberikan orang solusi dan menawarkan dan memberikan income dan orang tuh lebih ibaratnya lebih respect sama kita. Lebih apa ya? Lebih welcome sama kita. Mereka yang ngejar-ngejar kita. Karena mereka juga ingin mendapatkan penghasilan. Jadi saya tuh waktu awal join di bisnis 3i ini waktu lagi semangat 4-5 jalankan bisnis ini, itu setiap hari itu tuh jadwal saya penuh. Pagi sampai malam tuh penuh, full. Saya pasti ada aktivitas. Akhirnya saya mengorbankan ya kan kesenangan saya pergi nge-gym. Sebelumnya itu tuh kan saya memang hobi nge-gym, ya kan? Saya mengorbankan hobi saya nge-gym, hobi saya kumpul sama ibu-ibu arisan. Jadi kegiatan saya yang ibaratnya yang tidak ada positifnya sebelumnya ya, yang tidak membangun motivasi hidup saya, itu saya tinggalkan. Dipangkas ya Bu ya? Iya, saya tinggalkan. Karena apa? Kalau kita mau senang-senang, itu bisa kita wujudkan kalau kita sudah benar-benar sudah sukses. Jadinya kalau misalnya ibu bapak sudah punya time and financial freedom, ibu bapak mau senang-senang, mau arisan, mau kapan, itu bisa ibu bapak lakukan kapan aja. Cuman kalau kita belum ada kebebasan waktu, kita belum ada kebebasan finansial, kita ikut juga mereka senang-senang, hidup kita bisa ibaratnya nantinya tidak punya apa-apa. Kita akhirnya menjadi orang yang ibaratnya seperti orang yang biasa-biasa aja, yang ibaratnya mereka tidak mempunyai apa ya, target hidup ya menurut saya.
tidak ada punya goal dalam hidupnya, mereka tidak punya impian yang tinggi kayak gitu loh. Nah, sedangkan di 3i itu saya lihat kenapa saya maksudnya saya merenungkan hidup saya ya waktu itu, kenapa saya menghabiskan waktu saya dengan yang ibaratnya tidak punya sesuatu yang bisa saya jadikan untuk membangun semangat orang lain, untuk menjadi inspirasi orang lain. Akhirnya saya tinggalkan, saya korbankan kesenangan saya tekunin bisnis 3i ini dalam waktu 2 tahun. Memang banyak kerikilnya ya, banyak masalah juga waktu awal perjalanan. Itu juga saya juga banyak maksudnya banyak kena badai ya kan, awalnya juga banyak kena badai dan masalah, cuman tergantung cara kita memandang sebenarnya, memandang situasi, cara kita melihat masalah. Kalau kita melihat masalah itu menjadi sesuatu yang positif untuk kita, pasti kita punya solusi. Jangan jadikan masalah itu sebagai racun hidupnya kita. Yes. Karena kalau misalnya kalian lihat itu masalah sebagai sesuatu yang membuat kalian malahan patah semangat, itu sangat tidak baik sekali. Kalau kita mau menjadi orang sukses, sebaiknya kita menanggapin apapun di sekitar kita secara positif. Seperti awalnya 3i, ya kan? Waktu masih manual, orang kan pada ada yang waktu waktu masih manual, orang kan ada yang sebagian maksudnya ada yang mengeluh, ada yang malahan suka ya sistem manual. Akhirnya kita menjalankan online, itu juga banyak orang yang protes, banyak orang yang mengeluh, akhirnya meninggalkan bisnis 3i. Alasannya susah lah online, nggak ada sinyal lah, apalah, kayak gitu loh kan. Tapi malahan setelah online ini, malahan positif kayak gitu loh. Bisnis 3i berkembang lebih cepat daripada sebelumnya itu belum online. Saya bisa mencapai Crown Agency ini pun karena online sebenarnya. Karena ada Mobis, ya kan, ada kerjanya pakai internet. Akhirnya itu yang mempercepat posisi saya menuju Crown sebenarnya. Cuman sebenarnya nggak ada strategi gimana. Yang penting kita di sini kita konsisten, kita disiplin, ya kan, kita komitmen, ya kan, menjalankan bisnis ini, pasti kita akan mencapai impian kita sebenarnya. Jadi tidak ada rahasia yang ibaratnya yang tidak bisa kita jalanin sih, Bu Esther. Ya, baik. Luar biasa ya Bu Mei ya. Jadi ini penyemangat baru buat wanita-wanita dan juga buat semua agen-agen 3i Networks dan semua yang sudah join di 3i. Nah, baik Bu, apa sih yang menjadi alasan kenapa Bu wanita harus mandiri secara finansial? Karena ini masuk dalam salah satu materi yang akan di-sharekan juga oleh Bu Melina. Silakan dilanjutkan lagi Pak Sandy, slide yang terakhir. Saya akan menjawab ini ya, yang pertanyaan Bu Esther ya. Kenapa wanita itu harus mandiri secara finansial? Karena menurut saya, kalau kita bisa punya penghasilan tambahan, tidak mengandalkan suami, itu sebenarnya banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan juga sih sebenarnya. Kita bisa belanja, memakai uang kita sendiri, tidak perlu ibaratnya kita bertanya-tanya sama suami, ya kan? Karena apa? Kalau kita pakai uang suami, biasanya sih agak ribet ya menurut saya ya. Karena suami itu kan kalau kita pakai uang dia terlalu banyak, dia pasti akan cerewetin kita. Sedangkan perempuan itu kan sukanya beli alat kosmetik, ya kan? Beli perhiasan. Jadinya kalau kita punya keuangan sendiri, kita bisa ibaratnya
beli barang kesukaan kita itu tuh tidak perlu kita mengandalkan suami. Jadi kita bisa ibaratnya punya tabungan sendiri deh. Kita punya uang sendiri. Dan kalau saya sebagai wanita, saya punya uang sendiri pun saya rasanya lebih nyaman. Saya rasanya lebih gimana ya? Lebih ibaratnya lebih tenang ya kan, kalau saya misalnya suatu saat misalnya ekonomi pekerjaan suami misalnya lagi tidak jalan atau tidak bagus ya kan, keuangan keluarga kurang, maksudnya bisnisnya tidak berjalan atau apa ya, pada saat COVID ini kan banyak bisnis yang ibaratnya juga kena badai ya kan, banyak bisnis yang juga kena dampaknya ya pada saat pandemi COVID ini. Jadinya saya bersyukur saya punya penghasilan juga dan suami juga punya penghasilan. Jadinya kita punya dua kantong penghasilan. Jadinya itu membuat hidup kita lebih tenang menurut saya. Karena satu penghasilan misalnya itu macet nggak jalan, kita punya satu penghasilan yang bisa membackup penghasilan yang tidak berjalan ini, yang tidak ibaratnya tidak bisa ini ya, tidak punya, pokoknya intinya tuh kalau kita punya dua mata pencarian itu tuh lebih baik daripada kita punya satu mata pencarian. Intinya itulah. Dua sumber penghasilan, ya, Bu. Dua sumber penghasilan itu kita lebih enak daripada kita punya satu sumber penghasilan. Iya, betul. Iya. Dan saya juga lihat kalau bisnis 3i ini, ya kan, kita juga bisa ibaratnya namanya hidup ya. Kita kan tidak tahu, namanya hidup kan tidak ada sesuatu yang kita bisa tebak, kita bisa prediksi, kita nggak tahu apa yang terjadi. Bisa juga orang yang, misalnya kalau kita mengharapkan suami nih sebagai pencari nafkah, itu yang ibaratnya saya juga khawatir kan, ya kan. Makanya kenapa saya mau jalankan bisnis 3i, karena kita hidup suami istri. Misalnya kita mengharapkan suami sebagai pencari nafkah. Misalnya suatu hari kita tidak tahu namanya keadaan ya kan, namanya musibah kita kan nggak tahu ya kan. Misalnya suami duluan dipanggil sama Yang Maha Kuasa, atau suami kehilangan pekerjaan, atau suami sakit dia tidak bisa memberikan sumber penghasilan, ibu-ibu akan kepikir nggak dapat penghasilan itu dari mana? Sedangkan kebutuhan hidup kita sehari-hari ini kan terus berjalan. Tidak mungkin ibaratnya kita kan tidak bisa ibaratnya tidak punya pemasukan. Ya, karena pemasukan itu kan untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari, penghasilan kita stop pun kebutuhan hidup sehari-hari terus berjalan. Kita harus bayar listrik, kita harus bayar air, belum lagi bayar uang sekolah anak, ya kan? Belum lagi uang dapur, dan banyak deh ibaratnya biaya-biaya rumah tangga kalau ibu-ibu mau tahu ya. Jadinya sebelum musibah terjadi, ya kan, sebelum keadaan itu menimpa kita, sebaiknya kita sediakan payung dulu sebelum kita terjadi musibah menurut saya. Ya, betul. Jadi Bu. itu yang saya ibaratnya itu yang saya siapkan untuk diri saya. Sebelum saya menghadapi sesuatu di depan mata saya antisipasi dulu, Bu Esther. Ada ban serep begitu ya, Bu ya? Iya, kita harus seperti mobil kan harus ada ban serep ya, Bu Esther ya. Betul. Jadinya jangan sampai kita nggak ada sekoci deh, ibaratnya. Kalau misalnya kita kapal mau tenggelam, kita tapinya nggak ada sekoci kan kita ikut tenggelam. Betul. Ya kan? Oke. Ya, baik Bu Kron. Jadi penting ya untuk seorang wanita harus punya kemandirian ya secara finance gitu supaya ya
seperti kita menyiapkan pentingnya ban serep dalam sebuah mobil atau punya skoci dalam sebuah kapal, itu penting sekali karena bagaimanapun Tuhan sudah menetapkan wanita itu sebagai penolong bagi suami, artinya penolongnya. Ya kita harus menolong ya, menolong ada yang perlu ditolong ya, perlu ditopang suami-suami ya. Kayaknya Pak Frans ngangguk-ngangguk nih kayaknya udah setuju banget nih. Apa yang mau di Pak Frans tanyakan nih ke Bu Mei ini? Ya, karena memang hari ini kan topiknya kan wanita, jadi yang lebih banyak bicara Bu Esther. Saya nyimak, tetapi tadi saya melihat di komentar tadi sebenarnya ada pertanyaan menarik, tapi sudah dijawab sebenarnya sama Bu Melina dalam penjelasannya. Yaitu satu dari Bu Helena Mulan dari strategi bagaimana merubah dari kebiasaan menjual menjadi pembangun jaringan. Tapi tadi sudah dijelaskan kan bahwa Bu Melina table talk. Jadi dari yang biasanya fokusnya sendiri, lalu sekarang bantu tim. Ya, itu buat saya menarik sekali. Jadi fokusnya sebenarnya kan di sana, bantu grupnya gitu. Betul ya Bu Melina ya? Iya. Iya. Terus juga ada dari Bu Lisbeth Sinabuta pertanyaannya, dari sekian banyak tips, apa yang sudah Ibu lakukan, apa yang paling penting dan terus Ibu lakukan sampai sekarang sampai jadi Crown. Barangkali ada yang lain selain table talk tadi, Bu Melina? Saya yang sampai sekarang yang saya lakukan ya, saya selalu membangun hubungan dengan agen-agen di bawah saya. Saya selalu saya harus tahu, saya mencari tahu, bukan ibaratnya kita yang ibaratnya tidak hanya menunggu. Tidak hanya menunggu. Jadi saya mencari tahu tiap-tiap kedalaman saya, mitra-mitra saya, ya kan, agen-agen saya di bawah saya. Yang aktif itu tuh siapa-siapa aja. Jadi yang aktif itu saya rangkul, saya pegang, dan setiap hari dan hampir seminggu 2 kali atau hampir setiap hari. Pokoknya setiap hari itu tuh pasti saya ada bangun komunikasi sama agen-agen di bawah saya. Saya akan nanyain aktivitas mereka. Saya akan maksudnya tanyain apa yang mereka telah kerjakan, dan saya akan evaluasi kerja mereka, dan saya selalu ibaratnya ikut pantau. Jadinya ini kan bisnis kita sendiri nih Pak Fran, ya kan? Kita juga harus peduli ibaratnya, ya kan? Kita tidak bisa ibaratnya sudah dapat passive income kita duduk diam, nggak bisa. Kayak ibaratnya Salim Group pun perusahaan sebesar begini, ya kan? Saya yakin banget, ya kan? Pasti Pak Antoni Salim juga turun tangan. Nggak mungkin dia diam aja. Saya yakin banget dia juga pasti memantau bisnisnya dia. Jadinya cuman waktunya kita itu yang sebelumnya ini nih, sebelumnya itu kita itu awal-awal itu kan kita kan waktu itu kan kita padatin. Awal-awal kan kita padatin tuh. Nah, sampai mencapai kesuksesan itu, kita waktunya itu kita atur-atur. Kita sudah bisa atur waktu, Pak Fran. Kita sudah bisa atur waktu yang ibaratnya tidak sepadat seperti di awal. Jadi kita sudah ada sesuatu yang bisa kita delegasikan ke agen-agen kita. Jadi tidak semua kita handle sendiri nih. Jadi Bapak Ibu harus bisa mendelegasikan kerjaan Bapak Ibu itu ke mitra-mitra Bapak Ibu. Jadi bukan kita yang pinter sendiri. Jadi agen-agen di bawah kita juga harus pinter gitu loh. Baru bisnis kita bisa autopilot. Kalau mereka nggak pinter, gimana bisnis kita autopilot dan menghasilkan passive income? Nggak bisa. Jadi tetap jalin komunikasi menurut saya. Jalin komunikasi, gali kedalaman, ya kan? Dan ketemukan ibaratnya kalau kita jalin hubungan, kita kan bisa tahu karakteristik seseorang ya, karakternya, sikapnya. Jadi kita juga harus memahami sikap downline kita satu-satu nih. Karakternya satu-satu nih. Jangan keras kita hantam keras. Ya kan? Kalau misalnya downline-nya keras, ya kan agent kita keras, kita pelan-pelan masukinnya. Harus pakai tarik ulur.
saya banyak di sini ya kan. Sebelumnya agent-agent yang udah setahun nggak aktif, 2 tahun nggak aktif. Akhirnya saya diamin aja. Saya awal kan karena mereka nggak fokus, ya kan? Karena mereka nggak fokus, akhirnya kan mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan prestasi di 3i. Itu saya biarin aja Pak Fran. Karena kita kan tidak bisa memaksakan orang, karena ibaratnya di sini kan agent kita bukan karyawan kita. Ya kan? Mereka punya kebebasan. Tapi saya biarin aja mereka menikmati apa yang mereka mau jalankan. Tapi saya tidak cut hubungan. Saya tidak mau putus hubungan, enggak. Setelah saya lihat gerak-geriknya dia, jalankan bisnis yang lain itu bagaimana, ya kan? Habis itu saya lihat, oh ternyata saya dengar, oh ini si A jalanin ini, si B jalanin ini, misalkan ya Pak Fran ya. Saya lihat dia mau jalanin itu berapa lama Pak Fran? Karena di luar sana itu kan banyak bisnis yang ibaratnya menjanjikan sesuatu yang sementara, nggak long term, ya kan? Itu hanya habis-habisin waktu menurut saya. Jadinya saya lihat misalnya, oh ternyata udah nggak ada itu bisnis tuh, itu bisnis sudah hilang. Saya kontak lagi Pak Fran, saya kontak lagi, saya hubungin lagi, ya kan? Saya tanyain kabarnya, habis itu saya nasehatin, saya tarik balik Pak Fran. Saya tarik balik, ya kan? Tarik balik, dan itu akhirnya benar-benar menjadi mutiara saya Pak Fran. Oke, luar biasa. Berarti kuncinya adalah lakukan manajemen jaringan ya Bu Melina ya? Iya. Oke, luar biasa. Baik, Bu Melina dan Bu Esther, mungkin karena kita durasi juga udah mau habis nih, Bu Esther, apa kita masuk ke closing statement? Ya, baik, boleh Pak Frans. Jadi mungkin Bu Melina bisa memberikan closing statement ya, terutama ya buat wanita-wanita pada umumnya, bahwa sebenarnya sukses dari pengalamannya Bu Crown, Bu Mei ini ya bukan karena kita harus pintar ngomong dulu, tapi yang penting mau belajar, dan juga mungkin tips-tips lainnya ya. Yang pertama, untuk semua wanita-wanita pada umumnya, bahwa mereka punya kesempatan yang sama untuk sukses seperti Bu Mei karena sudah dibuktikan. Kemudian yang keduanya mungkin untuk kita semua yang sedang mendengar pada siang ini, untuk bisa mendapatkan solusi penghasilan di tengah masa-masa yang tidak normal ini. Iya, saya hanya mau kasih ini ya, maksudnya bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang belum join di bisnis 3i ini, saya harapkan cepat join, karena apa? Bisnis 3i ini sangat bagus untuk ibu-ibu rumah tangga, dan bukan hanya ibu-ibu rumah tangga menurut saya, karena bisnis 3i ini bukan bisnis yang main-main menurut saya ya. Karena kalau bisnis main-main kan hanya sementara. Tapi ini bisnis 3i ini adalah bisnis yang long term, ya kan, untuk jangka panjang. Dan saya harap bagi yang belum join bisa hubungin teman-teman yang mengajak nonton Zoom hari ini atau live channel hari ini, dan segera menggabungkan diri. Jangan habis-habiskan waktu untuk ibaratnya menjalankan sesuatu yang ibaratnya kita tidak tahu kepastiannya untuk jangka panjang kita. Di bisnis 3i ini sudah membuktikan banyak orang yang ibaratnya punya penghasilan 100 sampai 200 juta per bulan di sini. Jadi sangat disayangkan kalau misalkan Bapak Ibu melewatkan kesempatan ini menurut saya ya. Dan yang sudah bergabung di bisnis ini, para leader-leader yang ibaratnya yang masih berjuang ya kan, saya harap tetap fokus, tetap konsisten ya, dan tetap komit jalankan bisnis ini sampai garis finish akhir mencapai crown. Karena menurut saya bisnis 3i ini layak diperjuangkan. Bisnis 3i ini bisa memberikan masa depan yang lebih baik untuk Bapak Ibu. Zaman sekarang ini ibaratnya kita kalau mau membuka usaha, mau buka bisnis pun, itu pun sangat ibaratnya sangat resiko ya menurut saya ya. Jadinya
bisnis 3i ini adalah bisnis yang tidak beresiko tinggi menurut saya ya, karena modalnya hanya menabung ya, dan uangnya tidak kemana-mana, kita investasikan untuk jangka panjang kita, dan habis itu kita juga ada dapat proteksi untuk keluarga, kita ada tinggalkan sesuatu untuk keluarga yang kita cintai melalui proteksi ya, dan kita juga bisa dapat penghasilan pada saat ini juga yang Bapak Ibu bisa nikmati. Jadinya bisnis 3i ini sangat, ibaratnya menurut saya sangat menarik banget, sangat bagus banget untuk kondisi pada saat ekonomi yang kurang baik saat ini. Inilah yang merupakan satu-satunya solusi, ya kan, untuk Bapak Ibu keluar dari resesi ekonomi menurut saya. Itu aja Bu Esther sama Pak Fran yang ingin saya sampaikan. Oke, baik. Ya, Bu Esther, mikrofonnya belum kebuka, Bu Esther. Baik, Bu Melina, terima kasih banyak. Dan saya juga lihat banyak komentar positif dari partisipan mendengar sharing Bu Melina sore ini, dari berbagi cerita mengenai latar belakang di agen asuransi dulu, dan perjalanan keliling dunia, lalu juga impian punya aset 20 miliar. Ini tema ibu-ibu rumah tangga, tetapi yang kebakaran, yang kepanasan ini bapak rumah tangga sebenarnya. Ya, mungkin Bu Esther ada tambahan, silakan. Ya, oke. Terima kasih buat Bu Melina yang sudah menginspirasi di siang ini. Jadi ya khususnya buat yang wanita-wanita, tentunya ini merupakan sebuah inspirasi bahwa kalau Bu Melina sudah membuktikan bisa, ya tanpa harus ada pengalaman, tanpa harus pintar ngomong, tanpa harus nunggu pintar dulu, tapi mulai menjalankan bisnis ini tanpa menunda-nunda waktu, tentunya kita bisa ya. Apalagi sudah mulai banyak bukti, dan support system-nya sekarang juga sudah bagus sekali ya Pak Frans ya. Jadi tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak sukses. Yang ada hanyalah yang tadi Bu Mei katakan, belajar dan bekerja keras, berusaha terus sampai kita sukses. Itu aja, jangan pernah menyerah. Iya. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Bu Melina Le, semoga bisa jumpa lagi di kesempatan lainnya, dan semoga 20 miliar tercapai. Terima kasih Pak Fran sama Bu Esther. Ya, terima kasih Bu Melina Le, dan teman-teman semua. Berakhir pula acara kita sore hari ini, 3i Live Channel spesial, Sabtu spesial bersama dengan Corona Agensi pertama, wanita pertama di Indonesia, bahkan mungkin dunia ya, karena memang cuma ada di Indonesia. Dan terima kasih sekali lagi pada teman-teman yang ada di Zoom maupun di YouTube channel. Tentu saja rasanya nggak cukup ya, masih banyak yang ingin digali, tapi tentu saja ini bukan terakhir Bu Mei akan tampil ya. Kesempatan berikutnya masih ada kok ya. Jadi nanti kita gali lagi di kesempatan berikutnya untuk materi-materi yang mungkin belum sempat disiarkan pada sore hari ini. Dan Bapak-bapak, ya jangan lupa ya, meskipun ini topiknya ibu-ibu ya, yang kepanasan bapak-bapak sebenarnya saya yakin, karena saya sendiri kepanasan ini. Oke, baik, kita kejar Corona Agensi sama-sama dengan 3i Networks. Selamat sore, terima kasih banyak. Saya Frans undur diri, dan Bu Esther. Saya Esther mengundurkan diri, dan terima kasih buat Bu Mei, dan untuk semua agen-agen 3i Networks. Sampai ketemu kembali di hari Senin jam 7 malam. Go Crown! Go Crown!